Halo Sobat Cek Fakta, awal September tahun 2025 bakal jadi bulan super sibuk untuk sepak bola Indonesia. Bukan cuma satu, tapi dua level timnas akan bertanding. Garuda Muda U23 yang berjuang di kualifikasi Piala Asia U23 2026, serta Garuda Senior yang menggelar dua laga penting dalam kalender FIFA Matchday. Total ada 5 pertandingan yang bakal digelar antara 3-9 September tahun 2025. Semua laga ini bukan sekadar formalitas, tapi akan menentukan masa depan sepak bola Indonesia. Seberapa siap timnas U23 menghadapi Korea Selatan, Laos, dan Mako di Sidoarjo? Mampukah timnas senior menunjukkan kekuatan mereka saat menjamu Taiwan dan Lebanon di Surabaya? Dan apa makna 5 pertandingan ini bagi perjalanan Indonesia menuju Piala Asia U23 2026 dan kualifikasi Piala Dunia 2026? Mari kita kupas tuntas, lengkap, dan mendalam, hanya di Cek Fakta. Kalender sepak bola internasional memang selalu padat, tapi awal September tahun 2025 terasa sangat spesial bagi Indonesia. Dalam rentang hanya 7 hari, publik sepak bola tanah air akan disuguhi 5 pertandingan sekaligus. 3 untuk timnas U23, 2 untuk timnas senior. Bagi penggemar sepak bola, ini adalah pesta. Bagi para pemain, ini adalah ujian. Dan bagi pelatih, ini adalah kesempatan untuk menguji strategi sekaligus memperlihatkan arah perkembangan tim yang mereka tangani. Yang menarik, kedua level timnas sama-sama bermain di Jawa Timur. Garuda Muda akan mengisi Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, sementara Garuda Senior tampil di Stadion Gelora Bung Tama, Surabaya. Dua stadion besar, dua atmosfer berbeda, tapi satu semangat. Kebanggaan Indonesia. Timnas U23 Indonesia saat ini dilatih oleh Gerald van den Burg, sosok asal Belanda yang dikenal disiplin dan punya filosofi bermain ofensif. Van den Burg membawa misi besar, membawa Garuda Muda lolos ke Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi. Bagi Indonesia, turnamen ini penting karena Piala Asia U23 juga menjadi pintu gerbang menuju Olimpiade. Tidak heran, PSSI memberi dukungan penuh agar U23 bisa tampil maksimal. Ada 44 negara peserta, dibagi dalam 11 grup. Juara grup otomatis lolos ke putaran final. 4 runner-up terbaik dari semua grup juga ikut lolos. Turnamen utama digelar di Arab Saudi, 7-25 Januari tahun 2026. Artinya, Indonesia tidak bisa hanya puas dengan hasil lumayan. Target jelas, minimal menjadi juara grup, atau setidaknya runner-up dengan selisih gol bagus. Indonesia tergabung di grup J bersama Korea Selatan raksasa Asia, langganan tampil di Olimpiade dan Piala Dunia. Laos tim lemah di kawasan Asia Tenggara, namun sering jadi lawan keras jika diremehkan. Maka tim non-unggulan dari Asia Timur cenderung defensif. Melihat komposisi ini, jelas Indonesia harus menang melawan Laos dan Makau. Pertarungan sesungguhnya ada di laga terakhir, melawan Korea Selatan. 3 September tahun 2025 Korea Selatan vs Mako 15,3 WIB Indonesia vs Laos 19,3 WIB 6 September tahun 2025 Laos vs Korea Selatan 15,3 WIB Mako vs Indonesia 19,3 WIB 9 September tahun 2025 Laos vs Mako 15,3 WIB Korea Selatan vs Indonesia 19,3 WIB 3 pertandingan dalam 6 hari padat, menuntut fisik dan rotasi pemain yang cerdas. Ketiga, tantangan Garuda Muda tidak bisa dipungkiri, Korea Selatan adalah favorit utama grup ini. Hampir semua pemain mereka bermain di K-League, bahkan ada yang sudah menembus klub Eropa. Dari segi pengalaman, fisik, dan mental, mereka berada di level yang berbeda. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan. Indonesia pernah mencatat hasil mengejutkan melawan tim-tim besar Asia, termasuk Jepang dan Australia. Harapan tetap ada. Dua lawan ini harus dimenangkan dengan skor meyakinkan. Selain poin, selisih gol bisa jadi penentu jika Indonesia harus bersaing di jalur runner-up terbaik. Kemenangan tipis mungkin cukup, tapi kemenangan besar akan memberi rasa aman. Van den Burg paham betul soal ini,
karena dalam sistem kualifikasi FC, margin gol sering menjadi faktor penentu. Sementara Garuda Muda sibuk di Sidoarjo, Timnas Senior Indonesia juga punya misi penting di Surabaya. Mereka akan menjalani 2 laga FIFA Matchday melawan Taiwan dan Lebanon. Bagi tim senior, ini bukan sekadar uji coba. Pertandingan ini adalah simulasi sebelum tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di ronde tersebut, Indonesia tergabung di grup B bersama 2 raksasa, Irak dan Arab Saudi. Pertandingan perdana akan digelar Oktober tahun 2025 di Riyadh. Artinya, laga FIFA Matchday ini jadi pemanasan terakhir sebelum pertarungan sesungguhnya. 5 September tahun 2025 Indonesia vs Taiwan Stadion Gelora Bung Tama, Surabaya. 8 September tahun 2025 Indonesia vs Lebanon Stadion Gelora Bung Tama, Surabaya. Taiwan secara kualitas berada di bawah Indonesia, namun bisa jadi lawan uji coba ideal untuk skema menyerang. Lebanon lawan lebih tangguh, dengan gaya permainan fisik khas Asia Barat, cocok sebagai simulasi menghadapi Irak atau Arab Saudi. Ujian mental di kandang sendiri, kesempatan membuktikan kualitas generasi baru. Awal dari perjalanan menuju Olimpiade ke 2028. Kesempatan Patrick Kluivert mematangkan strategi, uji kualitas sebelum menghadapi tim besar Asia. Ajang untuk meningkatkan ranking of FIFA, setiap kemenangan dihitung poin. Atmosfer dukungan supporter diperkirakan akan luar biasa. Tiket laga U23 di Sidoarjo sudah diserbu sejak hari pertama penjualan. Begitu juga tiket laga senior di Surabaya yang diperkirakan penuh sesak. Supporter berharap Garuda Muda bisa mengulang sukses SEA Games 2023, di mana mereka menunjukkan mental juara. Garuda Senior bisa tampil konsisten, bukan hanya bagus di laga besar, tapi juga di pertandingan uji coba. Skenario terbaik, menang vs Laos dan Makau, imbang vs Korea Selatan 7 poin juara grup. Skenario realistis, menang vs Laos dan Makau, kalah vs Korea Selatan 6 poin runner-up, peluang masih besar. Skenario terburuk, tersandung vs Laos atau Makau gagal lolos, target realistis, menang vs Taiwan, minimal imbang vs Lebanon. Skenario terbaik, 2 kali menang ranking of UEFA naik, kepercayaan diri tim meningkat. Skenario terburuk, hasil imbang atau mengecewakan publik makin ragu pada Patrick Kluivert. Awal September tahun 2025 bukan sekadar jadwal pertandingan. Ini adalah momen penting yang bisa menentukan arah masa depan sepak bola Indonesia. Garuda Muda berjuang demi tiket ke Piala Asia U23 2026 dan membuka jalan ke Olimpiade. Garuda Senior mengasah diri jelang tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia. 2 level timnas, 1 semangat, membanggakan merah putih.